Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk praktek 5M. Teman-teman, tadi orang yang kita rekrut adalah orang-orang yang kalau bisa satu kota domisili dengan teman-teman. Saya ulang lagi ya, satu kota domisili dengan teman-teman. Jadi yang teman-teman rekrut, prioritaskan yang kita bisa jangkau, kita bisa sentuh gitu ya. Jangan orang-orang yang jauh teman-teman. Karena di praktek 5M ini adalah, kalau saya bilang adalah proses pendampingan ya, dimana orang yang kita dampingi itu yang akhirnya nanti akan berjalan di bisnis PT Dutelok Persada, bukan hanya sekedar pakai dan jual saja teman-teman. Baik, untuk praktek 5M yang pertama yaitu mengajarkan. Apa saja sih yang diajarkan untuk member-member baru gitu ya. Nah, di member-member baru itu teman-teman ada yang namanya NMT ya, atau New Member Training. Nah, leader dan stokis itu harus bisa membawakan NMT. Nah, paling enggak teman-teman sebagai member yang sudah mau rekrut, itu teman-teman harus punya knowledge, skill, dan attitude ya, punya KSA, sehingga teman-teman bisa mengajarkan. Mulai dari apa? Mulai dari company profile ya, company profile, siapa itu PT Dutelok Persada, kita jelaskan. Kantornya di mana ya, kita harus jelaskan juga. Yang kedua itu tentang produk, dengan berbagai kategori-kategori, dengan fakta dan manfaat produk dari PT Dutelok Persada. Teman-teman juga harus ajarkan kepada member baru kita dengan USP atau unique selling point produk masing-masing. Dan yang ketiga, teman-teman harus ajarkan juga bisnis plan-nya ya, bisnis plan dari PT Dutelok Persada. Jadi kita ajarkan apa yang ada di buku Babe It's Time to Be Rich, kita pahami, kita mengerti ya, sehingga kita bisa praktekkan, juga kita bisa ajarkan kepada downline level 1 kita teman-teman. Oke, itu ya. Kita yang pertama yaitu mengajarkan ya. Berapa hari sih proses pendampingan teman-teman? Proses pendampingan itu kurang lebih 90 hari. Jadi ketika kita rekrut, 90 hari itu kita dampingin benar-benar. Dari mulai mengajarkan ya, terus kita memperlihatkan. Nah, akhirnya kita memperlihatkan nih bagaimana caranya kita menjelaskan tentang produk, bisnis plan, juga tentang company profile gitu ya. Dengan misalnya melakukan pola ABC. Pola ABC. Misal, kita punya member level 1, dia punya prospek ya kan? Dia punya prospek. Punya prospek, ya bisa dari hot prospek, warm prospek, atau cold prospeknya tadi. Terus, dia belum bisa kan untuk berbicara, belum bisa menjelaskan gitu. Otomatis kita sebagai upline, kita harus membantu dia ya, yang namanya pola ABC, di mana ada kita upline-nya, ada downline, dan juga ada calon prospeknya. Nah, nanti kalau closing masuk mana? Kalau closing yang masuk ke downline-nya, downline kita menjadi cucu kita gitu teman-teman. Terus kita dampingin, kita proses memperlihatkan itu nggak bisa 1 kali, 2 kali, harus berkali-kali kita dampingin dia, kita ajarkan, dampingin lagi, kita ajarkan, dampingin lagi, terus seperti itu teman-teman. Kita perlihatkan bagaimana caranya menjelaskan company profile, produk, bisnis plan kepada orang lain sampai sehingga terjadinya closing ya, closing, baik closing produk ataupun bisnisnya gitu. Jadi nggak langsung kita lepas gitu ya member ya. Kita juga jelaskan juga mengenai memasarkan online seperti apa, offline seperti apa, kita ajarkan juga ya, dan perlihatkan juga kepada mereka. Oke, nah setelah kita perlihatkan ya, sampai akhirnya kita melibatkan dari dia belum bisa ngomong, belum bisa bicara, akhirnya dia bisa bawa, udah deh nih ya, coba kamu bawain company profile gitu ya. Kita masuk di produknya ya, ini company profile member kita, produknya kita, bisnis plan-nya kita. Oke, dia. Lalu setelah itu mungkin beberapa
kali praktek ya ke calon prospek atau ke membernya, menjelaskan tentang produknya dia. Oke, company profile dia, produk dia, bisnis plan kita. Sampai akhirnya tiga-tiganya bisa dia bawakan dengan mandiri ya. Dan kita yakin dia sudah bisa melakukan sendiri, teman-teman. Dia udah bisa melakukan sendiri, bisa menjelaskan tentang semua, dan bahkan tentang bisnis bisa dia jelaskan. Oke. Nah, setelah dia mandiri, kita masih ikut, teman-teman. Kita masih ikut ya. Kita hanya mengamati saja. Kita hanya amati dia. Kira-kira kalau misalnya ada yang perlu tambahin setelah acara, kita tambahkan. Jadi kita amati, kita bukannya nggak datang, tapi kita datang, tetap hadir di acara tersebut, tapi kita hanya mengamati. Yang berbicara ini full dia, member kita ya, untuk mengadakan lama-lama acara ya kan, acara OPP misalnya PIT, misalnya pengetahuan tentang bisnis plan dan planning lainnya, teman-teman. Oke, setelah itu baru kita melepaskan. Tapi kalau buat saya, melepaskan itu tidak ada melepaskan istilahnya 100%. Melepaskan itu nggak ada. Walaupun downline level 1 kita sudah menjadi seorang leader ya, kita harus tetap pantau, teman-teman. Nggak bisa dilepaskan 100%. Harus tetap kita support, harus tetap kita perhatikan, harus tetap kita tanya apa kabarnya dan lain-lain. Karena nggak bisa member yang kita rekrut walaupun sudah menjadi leader itu kita lepaskan gitu saja, itu nggak bisa. Jadi tetap ada komunikasi dan bangun komunikasi. Walaupun misalnya dia sudah mandiri, mau membina jaringannya sendiri, seperti itu, teman-teman. Jadi istilah kata melepaskan 100% itu sebenarnya nggak ada. Jadi saya ulang lagi ya, ini berkaitan dengan pendampingan atau memulai suatu pembinaan kepada member baru ya, yaitu praktek 5M. Mulai dari mengajarkan apa saja yang diajarkan ya, mulai dari company profile, produk, business plan ya, sehingga member kita mempunyai KSA. Oke. Nah, setelah kita ajarkan, kita imbangi dengan memperlihatkan ya, kita perlihatkan di mana level 1 kita mempunyai prospek ya, baik prospek-prospek yang tadi, yang hot prospek, warm prospect dan cold prospect. Nah, kita bantu mereka untuk bisa closing. Tentunya kita perlihatkan sama mereka bagaimana kita menjelaskan tentang company profile, produk, business plan, sampai terjadinya closing itu seperti apa. Kita memperlihatkan. Jadi jangan lihat closingnya pada saat itu, tapi prosesnya untuk kita mengajarkan dan memperlihatkan kepada downline kita, sehingga downline kita itu bisa membawakannya sendiri. Nah, setelah itu ya, seiring sejalan nanti downline level 1 kita libatkan ya, mulai dari membawakan dari company profile dulu misalnya, terus bawakan tentang produk, business plan, sampai akhirnya mereka bisa kuasai secara mandiri. Untuk acara-acara mereka kuasai secara mandiri, misalnya bisa bawain OPP sendiri atau pola ABC sendiri. Oke, lalu setelah mandiri, kita amati, teman-teman, amati kita tetap ada di sana dengan kita amati. Kalau misalnya ada tambahan-tambahan, kita tambahkan ya, kalau ada kurang kita tambahkan selesai acara. Nah, kalau memang sudah fix mandiri dan sudah terbukti beliau bisa mengadakan acara sendiri, baru kita lepaskan. Tapi melepaskan bukan harus melepaskan 100%, teman-teman kita sebagai upline, tapi melepaskan yaitu memberikan ibaratnya wewenang penuh kepada beliau, kepada downline level 1 kita untuk bisa menjadi seorang leader yang bisa memimpin jaringannya, seperti itu, teman-teman. Nah, ketika praktek 5M ini kita lakukan paling nggak 90 hari ya, insya Allah member-member jaringan kita yang tadinya mungkin hanya mau pakai saja, ketika kita lakukan pendampingan, akhirnya dia mau menjalankan bisnisnya juga nih, teman-teman. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar rekrut, hanya posting saja, tapi juga kalau kita mau mendapatkan bibit leader, DNA leader di bawah kita, kita harus juga mau
kita harus mau juga mendampingi mereka ya sampai mereka terbentuk menjadi seorang leader. Demikian teman-teman, semoga mudah dimengerti. Yuk kita sama-sama praktekkan untuk praktek 5M dan teori 4M. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bareng-bareng. Semoga bisnis kita lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.